Legenda binaragawan Indonesia Adi Rai mengguncang Gedung Para Duta Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kamis sore 18 September 2025. Pemilik nama lengkap I Gusti Agung Kusuma Yudara itu berada di kota Pelaihari Tanah Laut untuk melecut semangat para atlet daerah ini yang tak lama lagi menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 di daerah ini. Adi Rai dihadirkan KONI Tanah Laut untuk memotivasi para atlet setempat. Apalagi sebagai tuan rumah, daerah ini mematok target juara umum pada Porprov ke-12 tersebut. Ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi itu akan dibuka pada 28 Oktober mendatang. Adi Rai mengawali motivasinya dengan mengupas pentingnya berolahraga, yakni untuk kebugaran badan dan kesehatan. Hal itu pula yang ia jalani sejak kecil. Aktif berolahraga karena ingin sehat, sedangkan ketika kemudian menjadi atlet, bertanding, menang, dan menjadi juara, kemudian mendapatkan hadiah, itu adalah sebuah bonus istimewa. Teman-teman sekalian, salam sejahtera, saya Adi Rai. Saya mengucap syukur dan terima kasih diberikan kesempatan khususnya kepada KONI daerah untuk bisa hadir di sini motivasi para atlet persiapan untuk Porprov yang ke-12 nanti, yang kurang lebih dalam 40 hari ke depan. Semoga para atlet Kabupaten Tanah Laut bisa punya persiapan yang baik. Kalau nanti akhirnya menjadi sebuah prestasi dan bisa juara umum, itu adalah sebuah bonusnya. Tapi saya yakin kalau adik-adik teman-teman semua persiapan yang dengan baik akan menjadi sebuah konsekuensi ketika nanti prestasi tinggi yang akan dibayar. Yang harus dilakukan, yang harus dihindari? Yang harus dilakukan saya rasa cuma stay fokus aja teman-teman sekalian, menjelang udah dekat pertandingan, nggak mau sampai ada kesalahpahaman jadi nanti cedera atau mungkin satu dan lain hal. Stay dengan apa yang sudah dijalankan, yang baik dipertahankan. Kalau misalnya mungkin ada yang kurang diperbaiki lagi, saya rasa itu aja. Tapi hari ini saya cuma lebih kepada secara mentalitas, memotivasi para adik-adik untuk kembali lagi yuk. Kita kalau apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi fokus kita cuma satu, mau menang, mau jadi juara umum, mau persiapannya baik, dan mau apalagi yang lainnya. Mudah-mudahan insya Allah semua bisa terselenggara. Adi Rai menanamkan para atlet Tanah Laut untuk fokus pada satu tujuan, yakni menjadi juara Porprov ke-12. Karena itu, di kepala harus terus ditanamkan mental juara. Paling utama adalah berbuat semaksimal mungkin dan apapun hasilnya harus diterima lapang hati. Jangan pernah menyalahkan lawan, wasit, pelatih, lapangan, atau lainnya. Atlet yang sukses adalah ketika bisa mengambil pelajaran dari kekalahan, bukan sibuk menyalahkan pihak lain sehingga lupa untuk memperbaiki diri atau kemampuan. Tujuan dari acara ini adalah tidak lain kami, karena waktu sudah semakin dekat, tinggal 40 hari lagi, makanya kami berusaha untuk membangkitkan semangat terus atlet kita daerah Tanah Laut yang akan berlaga di Porprov ini, biar mereka tambah gesit, tambah semangat, tambah inilah latihannya biar bisa menggapai apa-apa yang memang kita canangkan dari tahun kemarin. Kemudian menjelang ini sudah akhir ini puncak, makanya kita harus pompa terus semangat atlet kita untuk meraih, karena kita target adalah juara umum di Porprov yang ke-12 ini. Kalangan atlet Tanah Laut antusias menyimak paparan Adi Rai. Mereka juga antusias bertanya dan langsung dijawab secara lugas dan tegas. Mau bertanya, Ya. bagaimana Mas Ade mentalitas juaranya ketika di awal karir Ya. menghadapi kegagalan dan kekalahan? Iya, betul. Oh iya, jadi bagaimana caranya saya menghadapi satu kegagalan dan kekalahan, ya betul ya Bu ya. Jadi tadi sebenarnya saya sudah jawab di salah satu poin tadi. Kalau kita gagal dan kalah, bisa nggak kita menyalahkan orang lain? Bisa. Yang salah siapanya? Misalnya kita bilang tadi wasitnya saya dicurangin, yang salah kondisi lapangannya, yang salah pengurusnya, yang salah pelatihnya, kasih saya strategi yang salah, semuanya bisa. Tapi kalau nanti kita belajar lebih baik lagi untuk masa ke depan, setiap kekalahan itu daripada kita jadikan sebagai penyesalan, lebih baik kita jadikan sebagai pembelajaran. Dengan kita belajar dari kekalahan kita, pasti besoknya pasti lebih baik. Saya dulu pertama kali ikut kejuaraan sepak pancok
pancung, saya nggak pernah kalah. Hari ini kalau ada yang mengajakin saya pancung, saya lawan ya. Jadi saya nggak pernah kalah pancung, tapi saya udah pensiun dari pancung. Terus saya ikut tanding binaraga, baru mulai saya kalah, cuma juara 2 di PON waktu itu tahun 1993. Habis itu saya kerja keras, sejak itu saya di tahun 94 saya bayar dengan bukan cuma juara nasional, di tahun 95 saya bayar dengan bukan cuma juara Asia. Habis itu saya langsung juara SEA Games, juara Mister Asia, akhirnya jadi juara dunia. Tapi di tahun 99 saya masuk dari amatir, saya pindah ke profesional. Baru saya mulai di pro, saya kalah, saya cuma juara 3. Waktu saya kalah juara 3, saya salahin siapa? Saya salahin jurinya. Kenapa saya kalah? Pada saat itulah saya blow on 3 bulan. Blow on selama 3 bulan. Jadi yang ada yang saya pelajari. Lama-lama saya sadar. Saya bilang kalau saya begini terus mau nyalain orang mau sampai kapan? Akhirnya saya berpikir, saya bilang kayaknya udah nggak boleh ada yang disalahin. Kalau seandainya kemarin saya kalah juara 3, saya bilang pasti ada pembelajaran apa yang bisa saya dapat. Akhirnya saya rapikan lagi. Oh ternyata latihan kaki pas saya pada satu harus lebih keras. Oh ternyata daya saya harus lebih ketat. Oh ternyata fokus saya harus lebih optimal. Dan pada saat di tahun 2000 itu adalah pertandingan saya terakhir. Saya juara dunia di New York, saya juara dunia di California, dan terus habis itu saya bayar semuanya. Jadi adik-adik sekalian, kekalahan jadikan pembelajaran, jangan jadikan penyesalan. Ya, di situ pelajarannya bagus banget. Orang yang sukses bukan orang yang nggak pernah kalah, tapi orang yang sukses katanya adalah orang yang bisa bangkit selalu dari kekalahan. Jadi adik-adik, jadikan teman-teman tadi yang juara, yang dapat bonus itu dijadikan motivasi, jangan jadi jealousy, jangan jadi kecemburuan. Jadikan motivasi, saya nanti bisa seperti itu. Setuju adik-adik sekalian? Ya, semangat dulu Ibu. Terima kasih Mas Ade. Udah foto tadi Ibu ya? Udah foto tadi, semangat dulu. Pada kegiatan motivasi atlet tersebut sekaligus dilakukan penyerahan bonus atlet berprestasi oleh Wakil Bupati Tanah Laut HM Zazuli didampingi Kadispora Tanah Laut Rudi Imtihansah dan Ketua KONI Muhammad Fahrianur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.